Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Pendidikan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang baik, tetapi juga oleh bagaimana peserta didik dikelola dan kualitas sarana prasarana yang tersedia. Manajemen peserta didik mencakup pengelolaan siswa dari pendaftaran hingga evaluasi. Sementara sarana prasarana meliputi semua fasilitas yang mendukung proses belajar. Adapun definisi manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola siswa secara efektif dalam konteks pendidikan. Ini meliputi penerimaan siswa baru, pembinaan, dan evaluasi pengembangan mereka. Adapun tujuan dari manajemen peserta didik, yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan menciptakan lingkungan yang menarik dan mendukung, siswa akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Keterlibatan siswa yang tinggi dapat berkontribusi pada pencapaian akademis yang lebih baik. Yang kedua, fasilitas pengembangan. Manajemen yang baik juga mencakup pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Ini penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga beretika dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial. Selanjutnya, komponen manajemen peserta didik. Yang pertama, pendaftaran dan penempatan. Proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara transparan dan adil, memastikan bahwa semua calon siswa memiliki kesempatan yang sama. Penempatan siswa di kelas juga perlu mempertimbangkan kemampuan akademis dan minat siswa, agar mereka dapat belajar dengan optimal. Yang kedua, pembinaan dan bimbingan, yaitu program orientasi sangat penting untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Ini bisa meliputi pengenalan terhadap budaya sekolah, peraturan, dan fasilitas yang ada. Selain itu, bimbingan konseling juga diperlukan untuk membantu siswa dalam menghadapi tantangan akademis dan emosional, sehingga mereka dapat berkembang secara menyeluruh. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian, yaitu sistem penilaian objektif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengukur kemajuan siswa. Penilaian bukan hanya dilakukan melalui ujian, tetapi juga melalui proyek, tugas, dan partisipasi dalam kegiatan kelas. Umpan balik yang konstruktif dari guru kepada siswa membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara terus-menerus. Selanjutnya, penjelasan materi mengenai strategi manajemen peserta didik. Yang pertama, keterlibatan orang tua. Membangun komunikasi yang aktif antara sekolah dan orang tua sangat penting. Sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin untuk memberi informasi tentang perkembangan siswa, serta mendengarkan masukan dari orang tua. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pendidikan anak. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah harus menyediakan beragam kegiatan di luar kurikulum untuk membantu siswa mengembangkan minat dan bakat mereka. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi siswa untuk bersenang-senang, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerja tim. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi dalam manajemen peserta didik dapat meningkatkan efisiensi. Platform digital untuk pengelolaan data siswa, komunikasi, dan pembelajaran jarak jauh menjadi sangat penting, terutama dalam situasi yang menuntut adaptasi cepat seperti pandemi. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai sarana prasarana sekolah. Sarana prasarana sekolah mencakup semua fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta area olahraga. Kualitas sarana prasarana sangat mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses belajar. Sekolah yang memiliki fasilitas yang lebih baik cenderung meningkatkan atau menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif, mendukung interaksi sosial dan mendorong motivasi siswa. Adapun jenis dari sarana dan prasarana tersebut, yang pertama, fasilitas ruang kelas. Desain ruang kelas harus memperhatikan aspek ergonomis dan estetika. Lingkungan yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi dan partisipasi siswa. Penggunaan alat multimedia juga dapat memperkaya proses belajar mengajar. Yang kedua, laboratorium dan perpustakaan. Laboratorium yang memadai penting untuk mendukung kegiatan praktikum, sementara perpustakaan menjadi sumber informasi yang vital bagi siswa. Akses mudah dan fasilitas yang lengkap akan mendukung kegiatan penelitian dan belajar mandiri. Yang ketiga,
Ada area rekreasi, seperti fasilitas olahraga dan ruang terbuka, yaitu sangat penting untuk mendukung kesehatan fisik dan mental siswa, di mana kegiatan di luar kelas mampu membantu siswa bersosialisasi, berinteraksi, dan mengembangkan keterampilan non-akademis. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan. Perencanaan yang baik mencakup analisis kebutuhan berdasarkan jumlah siswa dan kurikulum yang diterapkan. Pengelolaan sarana prasarana yang efisien dapat memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada. Yang kedua, pemeliharaan dan pemerawatan. Pemeliharaan yang rutin dan perbaikan fasilitas sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Sekolah harus memiliki jadwal pemeliharaan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Yang ketiga, penganggaran. Alokasi dana yang tepat untuk mengembangkan sarana prasarana harus disusun berdasarkan kebutuhan. Penganggaran yang transparan membantu semua pihak memahami dan mendukung rencana pengembangan fasilitas. Selanjutnya ada hubungan antara manajemen peserta didik dan sarana prasarana. Apa sih hubungan tersebut? Sarana prasarana yang baik berkontribusi pada manajemen peserta didik yang efektif dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Misalnya, ruang kelas yang nyaman dan laboratorium yang lengkap dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademis. Selanjutnya, lingkungan fisik yang baik dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan siswa, yang pada gilirannya berdampak positif pada hasil belajar. Adapun studi kasus mengenai manajemen pendidikan, misalnya sebuah sekolah menengah yang mengimplementasikan program pembelajaran berbasis proyek dengan dukungan fasilitas yang baik, berhasil meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan hasil akademis. Data dan statistik tentang peningkatan hasil belajar setelah perbaikan fasilitas dan implementasi manajemen yang baik dapat mendukung argumen. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan dari materi dan pemaparan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kesimpulannya yaitu menekankan pentingnya integrasi antara manajemen peserta didik dan sarana prasarana dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Selanjutnya, rekomendasi untuk sekolah agar terus mengembangkan kedua aspek ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan keberhasilan siswa. Kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara manajemen siswa dan penyediaan fasilitas yang memadai menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Baiklah, sekian pemaparan dan penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja penjelasan dan pemaparan materi mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Saya akhiri. Terima